Melahirkan anak bos arogan. Part 24. Kenyataan. Jesse kembali mengingat kesalahan yang pernah dia lakukan hingga membuat keluarganya malu. Saat itu, dia menjalin hubungan dengan Anjas, laki-laki yang sudah memiliki istri dan anak. Dia terpana dengan perhatian yang ditunjukkan oleh pria itu. Dia tidak peduli, walaupun mengetahui status Anjas yang sebenarnya. Rasa kagum yang berubah menjadi cinta membuatnya buta hati. Dia tidak menyadari apa akibat dari cinta terlarang yang terjalin antara dirinya dan Anjas. Dia merasakan kenyamanan bersama Anjas. Pertemuan mereka yang hampir setiap hari makin menguatkan rasa yang telah tumbuh. Mereka lupa kalau kedekatan tersebut tidak pantas dilanjutkan ke tahap yang lebih serius. Saya memiliki perasaan yang berbeda untuk kamu, Jess. Kata-kata itu terlontar dari mulut Anjas kala itu. Tapi Bapak udah punya keluarga. Walaupun kenyataannya, saya juga memiliki perasaan yang sama seperti Bapak. Jesse tetap mengakui rasa cinta yang dia miliki terhadap Anjas. Jadi, kamu juga mencintai saya? Anjas bahagia mendengar pengakuan Jesse. Iya, Pak. Mulai sekarang, jangan panggil sebutan itu lagi. Panggil Mas aja. Ternyata kita saling mencintai. Anjas dan Jesse akhirnya resmi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Namun, apa yang mereka jalani akhirnya diketahui Alia, istri Anjas. Wanita itu segera menemui Jesse, lalu mendaratkan tamparan di wajah gadis yang dia anggap menggoda suaminya itu. Percuma saja kau berasal dari keluarga terhormat, tapi kelakuanmu seperti orang tidak pernah dididik. Alia melabrak Jesse ke kantor Anjas, hingga karyawan dan karyawati lain menyaksikan kejadian menegangkan itu. Alia meminta Jesse untuk menjauhi Anjas. Mendengar permintaan Alia, Jesse merasa hidupnya sangat hancur. Dia tidak sanggup jika harus berpisah dengan laki-laki yang telah bersemayam dalam hati dan jiwanya. Jesse makin hancur ketika Anjas sama sekali tidak memberikan pembelaan terhadap dirinya. Dia berpikir kalau apa yang telah dia berikan untuk Anjas tidak berarti sama sekali. Hatinya sangat sakit. Dia berusaha menghubungi Anjas setelah tiba di rumah kala itu. Namun, Anjas dengan mudahnya memintanya untuk melupakan apa yang pernah terjadi di antara mereka. Dia tidak kuasa mendengar permintaan laki-laki yang dia cintai tersebut. Ini balasan yang kamu lakukan padaku, Mas. Kamu telah mengambil semuanya dariku. Jesse tidak mampu membendung air matanya. Kita melakukannya atas dasar suka. Tidak ada yang terpaksa. Mulai sekarang, tolong lupakan aku. Anggap saja tidak pernah terjadi sesuatu di antara kita. Anjas memberikan jawaban yang sangat menyakitkan hati Jesse, hingga membuatnya tidak sadarkan diri kala itu. Apa yang terjadi antara Anjas dan Jesse akhirnya diketahui oleh keluarga. Sejak semuanya terbongkar, Jesse tidak bekerja lagi di kantor yang sama dengan Anjas. Butuh waktu dan kemantapan hati, akhirnya dia menerima tawaran orang tuanya untuk bergabung di perusahaan keluarga. Sebelum hati Jesse benar-benar siap dan terbuka untuk memulai menata hidup dan melupakan Anjas, dia mendapatkan dukungan dari Sarah. Dia sangat terharu karena kakak iparnya itu tidak pernah menyimpan dendam walaupun sangat sering disakiti. Kamu harus kuat, Jess. Saya yakin suatu saat nanti kamu akan menemukan pasangan terbaik. Sarah meyakinkan Jesse. Tanpa berpikir dua kali, Jesse langsung mendekap Sarah kala itu. Dia bersyukur karena kakak iparnya itu selalu memberikan dukungan saat dirinya dalam keadaan hampir putus asa. Sejak saat itu, Jesse pun mulai menunjukkan perubahan sikapnya terhadap Sarah. Terima kasih karena kakak tidak membenciku.
Jessie sangat terharu memiliki kakak ipar seperti Sarah. "Untuk apa saya membenci kamu?" Sarah pun melepaskan pelukan, lalu mengusap kedua pipi Jessie. "Saya menyayangimu. Saya juga pasti sedih melihat kamu sedih. Mulai sekarang, kamu harus bangkit." Jika mengingat apa yang Sarah lakukan waktu itu, Jessie sangat berharap agar wanita itu segera sadar. Dia berjanji akan menjadi adik ipar yang lebih menghargai Sarah. Dulu, dia membenci kakak iparnya itu karena merasa kecewa dan cemburu. Jessie kecewa karena menginginkan Wisnu menikahi Sandra, bukan Sarah. Dia juga cemburu karena saat Sarah masih usia belia, telah dipersunting oleh lelaki mapan dan bukan suami orang lain. Saat itu, dia merasa bahwa keadilan tidak berpihak kepadanya. Hari ini, Wisnu dikejutkan dengan kehadiran Reno. Adik sepupunya tersebut melontarkan kata-kata yang menyalahkan dirinya atas kejadian yang menimpa Sarah. Reno marah melihat keadaan wanita yang sangat dia kagumi, bahkan cintai tersebut. Reno berusaha menolak rasa yang telah tumbuh dalam hatinya untuk Sarah, tetapi tidak berhasil. Cinta yang dia miliki untuk Sarah makin besar, walaupun dia tahu kalau perasaan itu tidak pantas. Awalnya, tujuan Reno mendekati Sarah hanya untuk menyadarkan Wisnu. Namun, seiring berjalannya waktu, dia justru terjebak dengan permainannya sendiri. Dia benar-benar terpikat dan terpesona melihat kecantikan dan kelembutan Sarah. Setelah dia mendengar kabar tentang Sarah, dia sangat marah. Dia lebih kesal lagi karena saat mengetahui Sarah masuk rumah sakit, dirinya harus keluar kota karena pekerjaan penting. Hari ini, dia baru kembali dan langsung menjenguk wanita yang bersemayam dalam hatinya itu. "Kalau kakak nggak mampu bahagiain Sarah, kenapa nggak lepasin dia?" Reno sangat kesal. Dia langsung melontarkan kemarahannya kepada Wisnu yang sedang duduk di tepi tempat tidur Sarah. "Kau bilang apa? Lepasin? Kau pikir saya sebodoh itu ngelepasin istri saya?" Wisnu sangat marah kepada adik sepupunya tersebut. Dia pun berdiri. "Lihat keadaan Sarah sekarang. Itu semua karena kakak. Istri cantik dan sebaik dia, kakak sia-siain." "Diam kau, Reno. Pergi dari sini." Wisnu mengangkat tangan dan ingin mendaratkan pukulan ke wajah Reno. Tetapi Pak Wildan yang juga sedang berada di ruangan Sarah segera melerai mereka. "Aku kesal sama dia, Om. Aku tidak terima karena wanita yang aku cintai harus menderita seperti saat ini." Reno tidak mampu lagi menyimpan perasaan yang dimiliki untuk Sarah. Wisnu pun langsung memberikan pukulan di pipi kiri Reno. Dia sangat marah mendengar pengakuan adik sepupunya tersebut. Dasar adik nggak tahu diri. Hati Wisnu sangat sakit karena adik sepupunya sendiri berani mengungkapkan perasaan cinta untuk istri yang kini dia dambakan. Dia tidak terima dengan pengakuan yang keluar dari mulut Reno. "Cukup, Wisnu." Pak Wildan pun menaikkan suara. "Usir anak ini dari sini, Pi. Saya membencinya." Wisnu menunjuk Reno. Sementara Reno merasa puas setelah mengakui apa yang dia rasakan terhadap Sarah dalam beberapa bulan terakhir ini. Akan tetapi, dia sangat sedih dan kesal melihat wanita yang dia pikirkan harus mengalami penderitaan seperti yang dia saksikan saat ini. Dia kembali mengingat pembicaraannya dengan Sarah 2 bulan setelah pernikahan wanita itu dengan Wisnu. Saat itu, dia telah memiliki perasaan yang berbeda terhadap istri kakak sepupunya tersebut. Dia terpesona melihat kecantikannya. "Apa kamu mencintai Kak Wisnu?" tanya Reno kepada Sarah kala itu. "Kakak nggak perlu bertanya seperti itu. Jika saya bersedia menikah dengannya, kakak
pasti tahu jawabannya. Sarah tetap bersikap kalau dirinya ikhlas mencintai Wisnu. Tapi Kak Wisnu gak pernah menghargaimu. Apa kamu gak tahu apa yang dia lakukan di luar sana? Reno sangat tahu kalau Wisnu sangat sering menemui Sandra. Saya tetap percaya pada Mas Wisnu, Kak. Kak Wisnu sangat beruntung memiliki Rah. Itu menurut Kak. Sarah tiba-tiba tersadar dan menghentikan apa yang hampir keluar dari mulutnya. Kenapa, Rah? Apa kamu menyembunyikan sesuatu? Reno penasaran. Enggak, Kak. Sarah pun menjauh. Tetapi Reno menghampirinya. Kenapa kamu gak jujur? Reno kembali bertanya. Jujur untuk apa? Sebenarnya kamu gak bahagia hidup bersama Kak Wisnu kan? Itu gak benar, Kak. Saya mohon agar kakak tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga saya dengan Mas Wisnu. Sarah pun akhirnya beranjak meninggalkan Reno yang masih duduk di teras depan rumah Wisnu. Kamu gak tahu, Sarah, sebenarnya awal aku mendekatimu hanya karena mengikuti rencana Kak Sandra. Namun seiring berjalannya waktu, ada rasa yang berbeda tumbuh di hati ini. Begitu batin Reno sambil memikirkan Sarah. Reno merasa bersalah karena telah berani mencintai istri kakak sepupunya. Dia tetap berusaha menolak rasa itu, walaupun kenyataannya belum berhasil hingga saat ini. Cinta yang dia miliki untuk Sarah tulus dari hati yang paling dalam. Dia sempat berpikir untuk membahagiakan wanita itu jika Wisnu tidak menyadari perasaannya. Apakah Reno akan tetap mempertahankan perasaannya terhadap Sarah?